Saya berasal dari Afrika. Puji Tuhan 2 atau 3 bulan lalu atau 4 saya jadi warga negara Indonesia. Dengan jangka yang begitu panjang, kurang lebih 16-17 tahun. Saya lahir di Kamerun, saudara, dari keluarga yang punya 23 saudara. Tentunya dari 3 ibu. Karena di Afrika itu hal yang lazim. Bisa. Saudara aja nggak menikah bisa serumah punya 100 anak nggak apa-apa. Itu budaya di sana. Maka saudara, rumah tangga papa saya setelah meninggal itu, istri saya istri kedua, dan mama saya punya 6 anak, saya yang kelima. Sehingga di saat papa saya meninggal, berantem hebat terjadi dalam rumah tangga kami, keluarga besar. Papa saya hidup aja masih berantem terus, apalagi mati. Sehingga saudara, di saat papa saya meninggal, mama saya dan kami diusir dari rumah keluarga. Dan saya dan keluarga saya ada kos. Tahu yang kalian panggil di sini kos. Di sini kos kalian modern bagus. Di kami tidak. Kita 6 anak dengan 1 ibu. Saudara bayangkan bagaimana tidur. Pintu tidak bisa ditutup karena kaki sebagian orang harus di luar. Itu hidup saya dulu. Sehingga saya punya mimpi, Tuhan kasih saya kesempatan untuk ke luar negeri main bola. Saya punya talenta dari kecil main bola sehingga banyak orang puji. Tuhan tolong, saya mau bangun rumah buat mama saya karena banyak dihina. Tuhan izinkan satu kali saya lagi main dengan teman-teman, ada orang yang lihat saya, anak ini punya talenta, bawa saya di tim Liga Utama. Saya waktu itu 15 tahun. Orang pikir saya masih kecil. Seleksi diterima, saudara. Saya pemain termuda waktu itu di Liga Kamerun. Sehingga saya mulai bisa bayar kontrakan buat mama saya dan saudara. Singkat cerita, saya oleh anugerah Tuhan dipanggil tim nasional. Saya pergi main Piala Afrika. Akhirnya diseleksi, saya masuk di tim di Jerman. Saya jadi pemain profesional. Saya mulai pegang uang. Saya mulai beli tanah buat mama saya. Saya mulai membangun rumah yang kecil. Akhirnya mimpi kedua saya terwujud. Mimpi terakhir saya adalah main keyboard. Sampai hari ini saya terus berusaha belum, tapi saya punya iman. Karena dari kecil, saudara, kalau keyboard lagi main, di tubuh saya ini ada seperti aliran listrik yang mengalir. Itu dari kecil, sampai hari ini. Tapi dulu saya nggak mengerti, dengan waktu baru saya mulai paham di saat Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan. Saya datang dari Prancis ke Indonesia sebagai pemain bola di kontrak. Saya main di Indonesia kurang lebih 10 tahun lebih. Saya setiap Rabu Minggu main di TV. Saya hidup cukup mewah, saudara, untuk anak di Afrika yang pernah 3 hari 3 malam tidak makan, hanya minum air putih muntah-muntah. Itu surga bagi saya. Tetapi dari kecil ada hamba Tuhan dari Yunani datang, bilang ke mama saya, anak ini mau jadi hamba Tuhan. Saya pikir itu error. Kenapa, saudara? Saya mau jadi pemain bola, nggak ada urusan. Mama saya harus punya hidup yang layak. Di saat saya berangkat ke Prancis, sama lagi, saya datang di Indonesia, menikah dengan istri saya lagi berlutut di depan, pendeta yang memberkati saya di Manado berhenti berkati, dia mundur. Bilang ke istri saya, Pupi, suami kamu ini Tuhan mau pakai luar biasa. Saya jengkel, saudara. Urusan dengan Tuhan apa? Saya main bola, uang udah banyak, di TV fans saya banyak. Akhirnya saya pergi, mau pamit karena di Manado kembali ke tim, waktu itu saya ikut tim di Jogja. Dia panggil lagi, kalau ada pencurahan Roh Kudus bawa suamimu ke depan, Tuhan mau pakai dia hebat. Saudara, saya bilang ke saya pendeta di Indonesia hero semua. Saya nggak mau lagi ke gereja itu. Karena saya latar belakang gereja lain. Bukan gereja aliran. Tapi 2 minggu saya nggak mau gereja. 3 minggu saya ada tanding di Bandung, mau tidak mau kita berangkat pagi. Jadi saya harus masuk gereja yang terdekat. Masuk lagi ke gereja itu. Pendeta tamu yang ada, di saat lagi sampaikan firman, dia mulai geser begini, saudara, dari mimbar. Saya akan duduk paling belakang. Karena saudara perlu memahami, saya dulu ini minder karena kulit ini. Walaupun saya main di TV, orang kadang mau tanda tangan itu, saya lewat pintu samping, saudara. Saking minder saya punya hidup. Sehingga, singkat cerita, satu kali, saya di gereja begini, saya duduk belakang karena tujuannya adalah supaya di saat pendeta bilang amin, saya udah turun duluan. Pendeta ini tunjuk saya, kamu pasti lihat ke belakang, dia bilang, kamu yang baju kotak-kotak. Dan dia yang lihat ke belakang, siapkan dirimu, Tuhan mau pakai engkau. Di saat itu, saudara, air mata mulai keluar.
Di budaya kami di Afrika, laki-laki nggak boleh nangis, saudara. Mau digergaji juga nggak boleh. Kenapa? Laki-laki itu lambang kekuatan. Tapi saya nangis, saya mau tutupi pura-pura begini, angkat tangan untuk lah begini. Semakin banyak air mata. Nggak berhenti-berhenti sampai ibadah selesai. Saya mau pulang, pendeta ini mendoakan saya. Mulai hari ini dia panggil. Mulai hari ini Tuhan mulai rencanamu buat anak ini. Sudah tahu, saya nggak pernah baca Alkitab. Saya nggak pernah punya Alkitab. Di saat saya pulang ke rumah dengan istri saya, baru masuk rumah ada suara yang bicara jelas. Ambil Alkitab. Saya pikir dari mana? Ambil Alkitab. Di saat saya lagi pikir seperti ada dua tangan besar yang dorong saya ke Alkitab. Baru pertama kali saya buka Alkitab. Suara itu mulai menyatakan, yang ayat ini, yang pertama muncul itu adalah hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini artinya begini, jawabannya ada di sini. Saya mulai buka, ada jawabannya, saudara. Saya panggil istri, saya sini. Itu mulai terjadi setiap hari, saudara. Padahal saya atlet profesional. Saya latihan setiap minggu 2 kali, setiap hari. Pagi, jam 7, sore, jam setengah 4. Itu setiap hari, kecuali hari tanding. Dan saya dibayar mahal untuk itu, saudara. Sehingga saya mulai baca Alkitab setiap hari. Suara itu mengajari saya. Tapi tidak di situ puncak. Satu kali ada pencurahan Roh Kudus di Solo, saya pindah di sana. Saya main di tim sana. Ada 40 hari KKR. Gereja besar, Pak Baja punya. Stadion itu, lantainya di atas. Orang 40 hari puasa, suara itu bilang ikut puasa 40 hari. Saudara, kalau muncul di pikiran saudara bagaimana? 40 hari puasa, kalau saya loyo, saya dipecat, saudara. Saya dibayar untuk kasihan, terbaik apalagi waktu itu saya pemain asing. Saya mulai pikir kalau dipecat bagaimana, suara itu kuat. Saya ikut puasa, saudara. Saya makan 1 kali sehari, pagi, sebelum latihan. Saya makan kembali besok pagi jam 6 lagi. Saya sampai renungan hari ini, kalau bukan Tuhan nggak mampu saya. Saya nggak ngerti bagaimana bisa saya buat itu 40 hari. Padahal latihan 2 kali, saudara. Setelah hari ke-40 ada 10 hari KKR kita pergi di sana, orang dijamah. Isi saya aja yang nggak baca Alkitab dipenuhi Roh Kudus. Saya enggak. Saya kecewa, saudara. Ini nggak mau masuk gereja lagi. Tapi saya pulang, isi saya bilang jangan begitu. Saya dulu keras, saudara. Kalau A itu A. Karena di Afrika kalau laki-laki A jadi B itu kayak banci. Jadi di kita ini walaupun salah, kalau A ngototnya A. Begitu dulu. Sehingga saya bilang enggak, saya nggak mau. Tapi di saat saya pulang hari kedua, saya latihan, lagi pemanasan, lagi jogging, suara itu kembali hari ini ke sana. Saya keraskan hati, pagi saya pulang, nggak cerita ke istri saya. Sore saya pergi nggak tenang, saudara, lari, kayak ada yang ganggu saya gitu, kamu kembali. Akhirnya saya kembali ke sana, ada perempuan yang khotbah. Dia bilang begini, ada satu orang muda di ruangan ini. Tuhan janji mau pakai dia, karena saya hamba Tuhan ada 4 yang menubuatkan saya Tuhan mau pakai waktu itu. Tapi hari ini dia mulai ragu dan kecewa. Ingat baik-baik, Tuhan punya waktu sendiri. Ingat baik-baik, kamu yang mendengar saya di tempat itu. Tuhan punya waktu sendiri untuk engkau. Saya mulai menangis. Saya tahu itu saya. Sehingga saudara, saya bilang Tuhan mulai hari ini saya nggak akan minta. Saya tunggu waktu Tuhan, saya nangis pulang. Sukacita. Di saat saya sampai di rumah, saya cerita ke istri saya. Begitu dong, dia bilang. Hari ketiga saya izin ke tim nggak latihan. Saking saya excited begitu, saudara, saya pergi. Saya masuk di ruangan itu. Saya baru saja mau duduk. Aliran listrik yang saya bilang tadi, saudara, pemain keyboard lagi main. Kan sebelum tamu datang biasanya itu. Oh, aliran listrik itu masuk di tubuh saya, saudara. Saya olahragawan dan saya kuat badan saya. Saya coba bertahan, nggak bisa. Semakin lama saya makin badan ke belakang saya jatuh, pum. Saya menari, saudara, hari itu. Saya bilang tadi pemalu kan. Saya menari di gereja besar itu, turun naik tangga itu. Sepanjang ibadah. Tidak berhenti. Orang lihat saya ke orang gila. Tapi hari itu hari yang saya Tuhan buat hidup saya berubah. Saya melihat di dalam gereja, bukan dalam mimpi, saudara. Di dalam gereja seperti saya lihat, saudara, sekarang. Yesus Tuhan itu berdiri di depan saya duduk. Bicara ke saya, Nicholas, kamu mulai meragukan saya. Tapi mulai hari ini engkau akan mengenal saya dengan benar dan membawa jiwa-jiwa bagi saya. Saya mulai bicara dengan dia. Tuhan mulai hari ini kamu kiri, saya kiri. Kamu kanan, saya kanan. Sampai ketawa sendiri. Tiba-tiba bahasa yang disebut roh itu mulai sendiri. Saya jadi ke orang gila.
Tapi yang anehnya tangan saya begini nggak berhenti, saudara. Jadi saya pikir kalau saya begini, orang kan yang lain nggak mengerti akan bilang saya kesurupan. Saya coba tutup begini, ini yang goyang. Seminggu nggak berhenti, saudara. Saya pikir saya kesurupan. Saya suruh isi saya telepon semua pendeta yang pernah saya ibadah di mereka. Mereka hanya bilang satu hal, ini awal Tuhan mulai mau pakai kamu. Di saat itu saya lagi tanding. Saya tanding ini ada videonya, saudara. Saya begini di lapangan. Secara langsung, saudara. Saya naik pesawat. Pramugari pikir saya kedinginan. Dia bawa itu selimut yang terbang. Karena tangannya nggak berhenti begini, saudara. Jadi dengan Tuhan ada hal-hal yang aneh begitu loh. Ini saya tanding pendeta yang di Tangerang bilang, kalau kamu pulang ke Solo, pergi ketemu Pak Baja. Suruh dia doakan kamu kembali. Bisa saya sampai saya pergi ke dia doakan baru berhenti. Tapi saudara tahu enggak, sejak malam saya ketemu Yesus di gereja. Saya pulang. Saudara, saya masuk rumah. Saya bisa tahu. Bukan saya bisa diberitahu hidup orang. Ini mulai terjadi, saudara, di gereja. Saya berdiri. Saudara tadi kan lagi menyembah kan. Orang menyembah, saya ini yang pemalu berdiri. Saudara, saya mulai jalan begini di tengah ruangan. Orang lihat apa ini. Tapi di saat dia bilang-bilang ke perempuan ini begini, saya bilang dia nangis jatuh pom. Wow, saya juga kaget. Hidup saya mulai berubah. Saya lagi berdoa di rumah. Pergi bilang ke tetangga ini, orang bukan percaya. Pergi bilang ke dia, jangan jual rumah. Saya juga ke orang bodoh. Saya keluar dari rumah, saya jalan ke dia. Ketok pagar. Papa, saya lagi berdoa itu, Tuhan suruh jangan jual rumah. Kaget, dari mana Papa tahu saya jual rumah? Dia tarik saya ke dalam. Memang saya lagi jual rumah, Pak, tapi saya nggak pasang. Kenapa? Malu sama tetangga. Saya nggak tahu, Pak, tapi dengannya jangan jual. Akhirnya rumahnya laku. Beberapa tahun kemudian, saudara, 2-3 kali lipat. Tapi yang lebih hebatnya, satu kali saya dipanggil di Siluam. Ada anak yang 3 bulan, saudara. 3 bulan. Anak pertama dari keluarga ini. Hemoglobinnya dengan trombosinnya lagi kemakan satu dengan lain. Padahal di tubuh seharusnya kerjasama. Pembuluh darah mulai pecah. Anak 3 bulan bahkan saudara. Jadi, aduh saudara kalau lihat fotonya. Aduh, orang tuanya nangis. Wakil gembala waktu itu di gereja kami itu, saya lagi di Jakarta, lagi pelayanan. Saya belum pendeta waktu itu. Telepon, Nikola di mana? Di Jakarta, pulang sekarang, tolong ke rumah sakit Siloam Karawaci. Ada orang yang butuh doa. Saya lari ke sana. Di saat saya pergi ke sana, saudara, di saat masuk di VIP, kan ditutup. Saya nangis, saudara, sampai orang pikir ada kasus apa. Semua orang datang suster di situ. Di saat saya nangis, saya bilang, Tuhan, ini anak ini belum tahu apa-apa. Orang tuanya baru anak pertama. Saya dengar suara begini, anak ini akan hidup untuk melayani saya. Besok dia akan membaik dan lusa akan sembuh total. Sedangkan dokter bilang 2 jam anak ini akan mati, nggak bisa secara medis. Di saat saya sampaikan ini, dokter bilang ke saya, Pak, ini bukan gereja, Pak. Ini rumah sakit. Saya ambil tas saya, saudara. Saya suka tas seperti olahragawan di belakang. Langsung saya pulang. Tapi besok, saudara, trombosinnya turun di bawah 150. Naik. Lusanya sembuh total. Seluruh hidupnya keluar. Dan melalui anak ini, saya layani 18 orang keluarganya, termasuk yang di Jepang. Saya doain lewat telepon, saudara, mereka disembuhkan. Hidup saya berubah. Tapi puncaknya adalah ini. Saya nggak meninggikan diri itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi puncaknya adalah satu kali saya masih aktif main bola, saudara. Ini saya tekankan. Di saat saya lagi berdoa di kamar, suara yang sama kembali, Nicholas. Hari ini berhenti main bola dan mulai layani saya. Kalau saudara ditanyakan begini bagaimana? Yang muncul pertama di pikiran saya, 800 juta itu mau kemana kontrak saya itu? Isi anak saya nanti makan apa? Anak saya masih kecil waktu itu. Ini yang saya bilang mati terhadap diri sendiri. Saudara, saya nggak khotbah asal-asalan. Tapi saya bilang ke Tuhan waktu itu, kalau kamu mau saya begitu, saya akan ikut. Saya keluar dari ruangan, saya bilang ke istri saya, Tuhan bilang ke saya, berhenti main bola dan layani dia. Sudah tahu yang terjadi, bukan istri saya senang, padahal dia Kristen sebelum saya. Nggak bisa katanya. Saya bilang, Tuhan bilang begini, nggak bisa. Saudara, dia mau ceraikan saya. Wow. Ikut Tuhan nggak gampang. Ini bukan 1 hari, 1 tahun 4 bulan, saudara. Isi suami nggak bahas. Nggak cidu bareng, cidu kamar beda.
Saya dilemparin dengan baju kotor. Kalau lagi baca kita kasih makan. Isi saya mau beli tiket untuk pulang urus cerai. Tuhan itu hebat, saudara. Kita punya mobil Hyundai, bukan mobil yang lama, 2 tahun atau 3 tahun. Masih keadaan bagus. Dia mau jual di showroom dengan harga apapun. Demi beli tiket pulang. Tidak ada showroom yang mau beli. Sudah pernah lihat itu? Dia mau jual salah satu tanah kami. Yang dulu ada gereja mau beli 150 juta. Kita tolak karena mau invest. Sekarang dia mau jual 60, tidak ada yang mau. Termasuk gereja yang mau beli tadi. Tuhan tutup semua jalan. Sehingga satu kali, kalau cerita panjang, saudara, saya rasa juga seminggu nggak cukup untuk saya kisahkan ini. Saya coba mempersingkatnya. Tetapi Tuhan buat sebuah mujizat di mana isi saya duduk begini. Satu kali Tuhan bilang ke saya akan bicara. Orang datang untuk didoakan, saudara. Besoknya ada jalan buat dia. Saya doa 1 tahun 4 bulan nggak pernah ada jalan. Yang saya dengar setiap hari, Tuhan akan menolong engkau. Nggak pernah ditolong. Menurut logika saya. Tapi orang lain datang, masalahnya, Pak, saya mau kesaksian, Pak. Udah Tuhan jawab, Tuhan hebat. Setahun 4 bulan, saudara. Tapi Tuhan mempertahankan rumah tangga kami. Di saat Tuhan buat satu mujizat, isi saya nangis. Berlutut di depan saya, dia berkata, dia panggil saya, maafin saya mulai hari ini. Apapun yang Tuhan mau, saya dukung kamu. Di situ saya masuk seminari Bethel, saudara. Oh, saudara, saya belum pendeta dulu, saya khotbah dari gereja ke gereja, kesaksian. Tuhan udah buat mujizat banyak melalui hidup saya. Maka saya bilang, tidak ada yang buat mujizat selain Tuhan sendiri.